Dalam filosofi daerah Ngada, pada waktu adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang jembatan yang terbuat dari batu. Berada sejak ribuan tahun yang lalu dan baru diketahui oleh penduduk desa WR1 pada beberapa tahun terakhir. Dari topografi menuju ke lokasi pada waktu, kita para pengunjung diharapkan untuk lebih mempersiapkan segala kekuatan fisik maupun pikiran kita untuk menuju ke tempat baik di pada waktu maupun di tempat pemandian, yaitu Wae Soro, Soa Soro. Karena kita akan melewati beberapa anak tangga yang telah disiapkan oleh para masyarakat, yang semuanya dilakukan secara manual tanpa bantuan apapun dalam pekerjaan, baik jalan maupun tiang-tiang pengaman. Inilah pada waktu yang menjadi salah satu destinasi yang ada di desa WR1, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Salah satu destinasi yang lain adalah tempat pemandian Soa Soro, yang alam dan lingkungannya menjadi lebih asri dan alami. Inilah destinasi yang ada di pada waktu dan sekitarnya, yang apabila kita berada di tempat ini, segala pikiran, perasaan akan membawa kita kepada sebuah keindahan. Satu pesan kami, jangan buang sampah sembarang tempat, karena sampahmu adalah jati dirimu. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, di hadapan kami hadir pula Bapak Desa WR1, Bapak Mikael Bara, yang mana kita akan menggali lebih banyak tentang apa pada waktu dan air terjun Soa Soro. Baik, Bapak Desa, selamat siang. Selamat siang. Dari pandangan Bapak, apa yang Bapak ketahui gambaran tentang destinasi yang ada di desa WR1 ini? Baik, terima kasih. Jadi gambaran tentang destinasi wisata yang ada di desa WR1 ini, nama objek wisata ini kami beri nama objek wisata alam pada waktu. Idenya kami muncul sejak tahun 2016. Waktu itu kami undang staf Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Pak Ivan Bota, yang sekarang ini sudah menjadi Kadis Pariwisata Ngada. Kita undang beliau datang ke tempat ini untuk melihat langsung, karena menurut kami dari alam yang ada, dia sangat cocok untuk jadi pariwisata alam. Itu ide pertamanya bersama Pak Sekretaris Dinas PMD, waktu itu Pak Fabianus Pesek. Jadi itu gambarannya. Lalu setelah Pak Ivan Bota ini mengambil semua gambar video, lalu dicoba untuk dipostingkan, ternyata banyak yang disuka. Sehingga waktu itu kita mencoba membuat proposal ke Pemda Ngada
tahun 2016. Tetapi rupanya karena keterbatasan dana, jadi belum terjawab, sehingga mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 kemarin belum ada bangun apa-apa, belum terjawab dananya. Itu gambarannya. Selain pada waktu, kira-kira ada destinasi lain lagi? Air terjun? Oh ya, jadi destinasi wisata ini kami beri nama pada waktu, tapi dalam kawasan ini ada 3 air terjun sebenarnya. Yang pertama namanya Swadake, kalau bahasa daerahnya Swadake. Yang kedua Swasoro, dan yang ketiga itu ada Swawawi. Lalu ada pada waktu itu. Nama untuk lebih terkenal kami tidak beri nama air terjun ini, tapi beri nama jembatan yang alam dari batu ini. Nah, pada waktu itu. Jadi ada satu kawasan itu. Lalu Bapak Desa, bisa digambarkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, tanggapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Tanggapan masyarakat waktu itu sangat tinggi sekali. Begitu kami membuat proposal ke Dirjen Kemendes, Kementerian Desa, tahun 2020. Terus ada informasi lagi bahwa untuk di Kabupaten Ngada terakomodir 2 desa, yaitu BR1 dan BR3 tahun 2020. Sehingga di 2021, setelah ada kepastian dananya jadi, lalu kami buatkan MOU, tanda tangan itu di Dinas PMD. Ketika dana ini mulai turun, proses pekerjaannya itu kami awali dengan ritual adat, lalu itu melibatkan masyarakat seluruhnya waktu itu. Sehingga proses pengerjaan ini cukup rumit. Nah, karena materialnya hanya tumpu di sini, tapi untuk pikul, karena ini jarak trekking sepanjang 573 meter. Dari 573 meter ini, jumlah anak tangganya ada 1.552 anak tangga. Jadi tanggapan masyarakatnya cukup besar sekali. Pengerjaannya kita sistem HOK, pembayaran HOK. Dan yang kerjanya bukan hanya masyarakat Desa BR1, tapi termasuk masyarakat dari Desa BR. Desa tetangga. Itu keterlibatan masyarakat sangat tinggi, sangat antusias sekali. Oke. Harapan Bapak Desa terkait dengan animo masyarakat secara khusus dan secara umum tentang tumbuh kembangnya daripada destinasi pada waktu dan ketiga air terjun yang ada. Baik, harapan kami masyarakat Desa BR1, begitu dengan momen festival ini, harapannya pertama itu kepada pemerintah kabupaten, karena setelah objek wisata ini diresmikan tanggal 20 April tahun 2022 ini baru berjalan 4 bulan, tetapi dengan momen festival ini kami berharap supaya pemerintah kabupaten untuk terus mempromosikan objek wisata kami ini. Karena dari data pengunjung, sejak kami buka tanggal 29 Januari 2022 ini, masuk di 7.000 lebih pengunjung, sampai dengan bulan Agustus kemarin. Lalu dari data pengunjung yang dikelola oleh BUMDes ini, selama ini baru untuk daratan Floresnya saja. Dari Labuan Bajonya, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo dan Ende. Untuk Maumere Lembata itu belum. Yang luar Flores itu belum sama sekali. Harapan yang kedua, semoga dengan peserta destinasi wisata yang dari luar Flores ini untuk turut serta membantu kami dalam rangka mempromosikan objek wisata ini, baik di tingkat nasional
maupun ke tingkat internasional. Itu harapan kami. Bisa gambarkan juga tentang berapa tiket masuk yang harus kita siapkan untuk setiap para pengunjung? Ya, untuk tiket masuknya itu untuk karcis masuk ke lokasi, ke objek pariwisata itu Rp5.000. Rp5.000 termasuk murah. Nah, ya, murah memang. Termasuk murah. Ya, murah. Lalu ditambah parkirannya untuk motor 2.000, untuk kendaraan roda 4-nya 5.000, kendaraan roda 6-nya 10.000. Oke. Apa yang disiapkan oleh Bapak Desa WR1 dan seluruh warga pada saat festival Wolobobo nanti pada tanggal 19 dan 20 September 2022 ini? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan persiapannya, di tanggal 19 nanti kami menyiapkan acara live musik buka untuk masyarakat supaya bisa menghibur masyarakat yang di WR ini dan juga untuk masyarakat di Golewa yang panitia telah undang. Lalu di tanggal 19 juga di sini kita sudah siapkan stand-stand karena itu diharapkan kepada masyarakat seluruhnya. Masyarakat kita di Golewa ini untuk menyiapkan pangan lokalnya, kerajinan-kerajinan tangannya, dan semua barang-barang jualan lainnya untuk dijual atau dipromosikan di tempat ini. Dan tanggal 20-nya itu nanti pembukaannya oleh Pak Bupati, dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi. Setelah itu ada pasar lagi tanggal 20 itu. Jadi pasar ini kayak bazar atau pasar rakyat untuk festival ini. Jadi kita bukanya tanggal 19 dan tanggal 20. Tanggal 20 itu 1 hari full itu. Di tanggal 20 ini juga ada atraksi-atraksi kesenian yang dibawakan oleh semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dari wilayah Kecamatan Golewa ini. Itu di tanggal 20-nya. Baik. Terima kasih Bapak Desa telah memberikan beberapa gambaran umum tentang destinasi pada waktu dan beberapa air terjun yang ada di Desa WR1. Kami mengharapkan bahwa seluruh kegiatan ini akhirnya menunjang segala sesuatu yang ada di Desa WR1. Terima kasih. Demikianlah hasil wawancara kami bersama Kepala Desa WR1 Bapak Mike Elbara. Kami mengajak kepada seluruh warga Kecamatan Golewa pada khususnya dan kepada seluruh warga Kabupaten Ngada pada umumnya untuk pada tanggal 19 dan 20 September datang ke Desa WR1 untuk turut berpartisipasi dalam perayaan pelaksanaan Festival Wolobobo.